Assalamualaikum, halo baking lovers, kembali lagi di channel saya Nindya Kitchen. Di video kali ini saya akan berbagi resep bagaimana cara membuat kue kering lebaran, yaitu putri salju keju. Putri salju ini rasanya renyah, gurih dari rasa kejunya, ada rasa crunchy kejunya juga. Ini manisnya pas, tidak enak, bikin nagih loh teman-teman, jadi pengen lagi dan lagi. Jadi ini rasanya garing banget ketika digigit dia renyah, tapi di dalam mulut itu dia lumer, langsung pecah gitu. Pokoknya ini recommended banget. Nah, buat yang masih penasaran bagaimana cara pembuatannya dan apa saja bahannya, simak terus videonya sampai habis ya. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, like, share, dan boleh sertakan komennya. Terima kasih. Untuk resep lengkapnya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya. Pertama siapkan wadah bersih, kemudian untuk margarinnya di sini saya mix antara butter dengan margarin. Di sini saya pakai 60 gram butter dan 140 gram margarin ya teman-teman. Kemudian saya pakai 50 gram gula halus. Saya sengaja tidak memakai gula halus banyak karena nanti putri saljunya ini akan dibalur ke gula halus ya. Jadi supaya tidak terlalu enak ya. Nah, gula halusnya ini wajib sekali untuk diayak ya teman-teman, karena banyak sekali bahan yang bergerindil. Kemudian saya tambahkan seperempat sendok teh garam untuk menambah rasa gurih ya. Terutama apalagi margarin yang saya pakai ini di sini merek Vilma BOS, jadi dia itu tawar, makanya saya tambahkan sedikit garam ya teman-teman. Kemudian saya aduk semua bahan ini sampai tercampur rata memakai whisk. Tidak perlu terlalu lama mengaduknya supaya tidak rawan membleber kuenya nanti pada saat di oven ya. Kemudian masukkan 1 butir kuning telur, lalu diaduk lagi sampai tercampur rata. Lalu saya masukkan 50 gram keju parut. Di sini saya mix kejunya antara keju Procis dan keju Edam ya teman-teman. Keju parut ini 1 jam sebelumnya sudah saya masukkan ke dalam freezer ya. Tujuannya untuk menghasilkan tekstur keju yang betul-betul kering ya teman-teman, supaya kue putri salju ini pada saat di oven nanti dia teksturnya betul-betul crunchy gitu, crunchy keju seperti itu. Nah, itu salah satu tipsnya ya. Selain kejunya dimasukkan ke freezer, bisa juga dijemur di terik matahari atau keju parutnya itu di oven terlebih dahulu. Nah, ini ada tepung maizena dan susu bubuk ya teman-teman, sudah saya jadikan satu. Dua bahan ini kita ayak dulu supaya semuanya halus ya, tidak bergerindil. Tepung maizena ini supaya ada rasa renyah ya ke putri saljunya. Kemudian susu supaya putri saljunya itu wangi susu ya teman-teman. Kemudian saya aduk lagi semuanya memakai whisk supaya tercampur rata. Lalu saya akan masukkan tepung terigu. Di sini ada 250 gram tepung terigu protein rendah yang sebelumnya sudah saya sangrai dulu ya teman-teman. Ini juga tips ya, kenapa terigunya itu harus disangrai dulu supaya putri saljunya itu tidak mudah berjamur, bisa tahan lama, kemudian bisa lebih renyah lagi ya. Nah, terigunya ini wajib sekali untuk diayak dulu ya teman-teman, karena banyak bahan-bahan yang bergerindil, apalagi sudah disangrai seperti ini ya. Lalu ini saya aduk lagi pelan-pelan supaya tercampur rata. Nah, ini sudah mulai berat ya. Kemudian saya ganti saja memakai spatula. Ini saya bersihkan dulu whiskernya, karena kalau dipaksakan memakai whisker nanti bisa rusak ya teman-teman. Nah, memakai spatula seperti ini lebih gampang ya. Kita aduk balik sampai semua bahan ini tercampur rata. Nah, jadi lebih baik mengaduk adonan ini memakai spatula ya teman-teman, supaya adonan ini tidak langsung bersentuhan dengan telapak tangan kita. Nah, seperti ini adonannya sudah enak untuk dibentuk ya, tidak keras dan tidak terlalu lembek. Kemudian saya siapkan matras silikon dan plastik. Di sini saya memakai plastik yang ukuran 5 kilo ya teman-teman. Nah, seperti ini. Saya simpan adonan di atas plastiknya ya. Kemudian ditutup plastiknya seperti ini
Kemudian saya akan pipihkan adonannya ini memakai rolling pin ya teman-teman. Apa saja yang ada di rumah, boleh memakai paralon yang kecil boleh, atau kalau tidak ada rolling pin, botol kaca juga boleh, terserah teman-teman ya. Nah, kemudian diratakan seperti ini dengan ketebalan sesuai selera ya teman-teman. Nah, cetakan yang saya pakai ini seperti ini, bentuknya bulan sabit ya. Ini cetakannya banyak banget dijual di toko bahan kue atau di online juga ada ya teman-teman. Kalau nggak salah harganya 6 ribuan lah. Ada yang dari bahan plastik atau dari bahan stainless ya. Teman-teman bisa pilih sendiri. Kemudian dicetak seperti ini adonannya. Kalau dirasa lengket, kita bisa taburkan terigu sedikit ya teman-teman. Kemudian dibalur-balur ke terigu seperti ini. Supaya dia nanti mudah dikeluarkan, tidak lengket. Nah, seperti ini. Kemudian diketuk-ketuk aja. Diketuk-ketuk aja dia akan keluar. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kita tata di loyang. Kita tata di loyang seperti ini. Nah, seperti ini, lakukan proses yang sama sampai habis ya teman-teman adonannya. Kita cetak semuanya sampai loyangnya ini penuh. Nah, ini sudah selesai. Dari satu resep ini saya dapat 3 loyang ya. Kemudian kita oven di suhu rendah 120 derajat Celcius selama 40 menit. Di sini saya pakai rak atas bawah ya teman-teman. Nanti di menit ke-20 kita putar loyangnya, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas ya. Supaya matangnya itu merata ya teman-teman. Nah, ini yang sudah matang, sudah berwarna kecoklatan. Jadi bintik kejunya itu sudah kelihatan ya di bagian atas sama bagian bawah. Ini tandanya sudah matang sempurna, sudah benar-benar matang luar dalam ya. Seperti ini. Nah, ini saya siapkan gula halus ya untuk balutan putri saljunya nanti. Gula halusnya ini saya campur dengan gula dextrose ya, atau gula donat. Jadi supaya nanti pada saat dimakan itu dia di mulut ada rasa sensasi dinginnya ya teman-teman. Jadi enak banget loh, ini ada rasa dinginnya. Tidak cuma manis tapi ada kerasa nyes gitu di lidah tuh, dingin gitu ya. Nah, selagi panas, ini putri saljunya cepat dibalutkan saja ke gula halus supaya gula halusnya itu menempel ya. Jadi nanti kalau sudah dingin, gula halusnya itu susah untuk nempel. Jadi lagi panas-panas seperti ini, cepat dibalurkan ke gula halus supaya gula halus itu menempel ya teman-teman. Nah, balutkan memakai spatula atau sendok. Kalau bisa jangan kena tangan langsung ya, nanti suka nempel-nempel di tangan. Nah, kemudian kita simpan dulu di loyang atau nampan seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini udah selesai. Nah, untuk ide jualan di sini saya memakai toples bulat seperti ini. Teman-teman mau memakai toples bentuknya apa saja boleh, terserah ya. Mau pakai toples persegi atau tabung, itu bebas. Nah, di sini saya alasi dengan kertas doli dulu, kemudian saya pakai alas lagi plastik. Ya, plastiknya saya bentuk bulat seperti ini, seperti alas toples, supaya fungsinya untuk supaya tidak berminyak gitu. Kertas dolinya itu supaya tidak kotor berminyak. Jadi akan dialas plastik dulu. Kemudian baru kita masukkan putri saljunya. Nah, kita masukkan pelan-pelan ya teman-teman. Di sini memakai spatula atau bisa memakai sendok ya, supaya permukaan putri saljunya ini tetap bagus ya, tidak membekas. Kalau pakai tangan kita masukkan tuh nantinya membekas ya, ada bekas jari-jari kitanya itu di putri saljunya. Nah, jadi kita masukkan seperti ini, kemudian sampai penuh seperti ini, kemudian toplesnya diberi selotip ya teman-teman. Nah, sepinggirannya itu diberi selotip, kemudian beri label jual masing-masing ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah saya beri selotip. Pertama selotip bening dulu, kemudian saya double pakai selotip hologram yang berwarna ya, seperti ini. Kemudian ini tinggal menempelkan label jual di atasnya seperti ini.
Meskipun memakai oven listrik, tetap loyangnya itu nanti saat di menit keberapa kita putar, kita tukar loyang yang atas ke bawah, loyang yang bawah ke atas. Nah, kemudian kita balik ya, loyang yang depan ke belakang dan yang belakang dikedepankan seperti itu supaya matangnya itu merata ya. Jadi untuk mengoven kue kering ini tidak bisa dalam waktu yang sebentar ya teman-teman, harus dalam durasi oven yang lama dan di suhu yang rendah ya teman-teman, jangan suhu yang tinggi, jadi supaya betul-betul matang merata dia luar dalam. Karena kalau kita panggang cookies ini di waktu yang sebentar, misalkan cuma 30 menit dan suhu yang agak tinggi, ini biasanya cookiesnya itu hanya matang luarnya saja ya teman-teman, jadi dalamnya itu dia masih kayak lembab gitu, jadi nggak matang sempurna. Jadi memang manggang cookies ini harus lumayan sabar ya, supaya bagian dalamnya itu betul-betul matang. Nah ini dia putri salju kejunya sudah jadi. Ini sudah saya taburi semua dengan gula halus. Putri salju ini rasanya benar-benar enak banget, benar-benar recommended. Nih teman-teman, seperti ini ya. Ini benar-benar matang luar dalam, matang sempurna. Saya akan coba cicipin dulu. Kita lihat dalamnya. Lihat teman-teman, ini benar-benar garing. Ini teksturnya garing ya. Kita potek aja ini tuh garing banget. Saya akan cicipin ya. Bismillah. Ini mantep banget. Recommended. Renyah, tapi dia pecah di mulut. Dia garing ya teman-teman, tapi di mulut itu dia lumer. Mantap. Recommended. Nah teman-teman, selamat mencoba di rumah. Demikian resep kue kering putri salju yang saya share kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.